Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini Tuhan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kompromi. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami mau melakukannya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang berkehendak dan berkata akan melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Banyak orang Kristen yang berkata tidak mau melakukan perbuatan dosa. Tetapi seringkali kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, karena tidak memahami firman Tuhan dan perintahnya dengan baik dan benar, terperosok ke dalam dosa, pelanggaran ajaran dan firman-Nya. Bersyukurlah bagi mereka yang secara tidak sadar melanggar firman Tuhan dan perintahnya, namun kemudian bertobat dan memperbaiki diri serta tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Berbahagialah mereka yang oleh karena kesadaran tersebut terpanggil untuk mau mempelajari dan mendalami ajaran serta perintah-perintahnya dengan lebih baik, tekun dan benar. Namun yang seringkali terjadi, jika kita dalam posisi yang terjepit, secara sadar kita melakukan kompromi dengan dosa yang merupakan pelanggaran atas firman dan perintahnya. Kita secara sadar mengatakan, tidak apa-apa, kan kompromi sedikit saja. Lagi pula hanya ini jalan satu-satunya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kesulitan kita. Toh nanti kita dapat melakukan pengakuan dosa dan pertobatan. Bukankah Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun? Saudara-saudara, sekecil apapun kompromi dengan dosa adalah tetap sebuah dosa. Dosa tidak diukur dari besar kecilnya saja. Setiap perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bertentangan atau melanggar perintahnya adalah dosa. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jelaslah, kompromi terhadap kesalahan tetap saja merupakan dosa. Memang kompromi dengan dosa seringkali memberikan kepuasan dan kenikmatan duniawi, tetapi melaksanakan ajaran dan perintahnya adalah memikul salib. Menyimpang dan melawan dari kehendaknya adalah akar sikap hidup terjadinya dosa. Belajarlah dari Yusuf. Bagi dia tidak ada kompromi dengan dosa, sekalipun ada kesempatan emas dan dirayu serta didesak sedemikian rupa oleh istri Potifar untuk berzina. Ia tetap bertahan dan menolaknya. Untuk menghindarkan diri dari kompromi dengan dosa, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita dengan kasih setia-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak kompromi dengan dosa, karena akibat dosa adalah kehancuran hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatunya supaya kami hidup seturut dan sekehendak daripada Tuhan. Jauhkan kami dari dosa-dosa yang kami lakukan yang akan mencelakakan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.